Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hafidhun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Shadaqallahul azim. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah pada kesempatan yang akan mulianya mantap melimpahkan kepada kita bersama kesehatan dan kesempatan sehingga telah dapat kita hadir kepada Allah yang mulianya dalam rangka menunaikan ibadah sholat Jumat. Berikutnya selawat dan salam sama-sama kita kirimkan ke hadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul yang telah mengarahkan kehidupan kita umatnya untuk menjadi hamba Allah yang taat dan patuh kepada perintah Allah dan patuh pada ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jamaah yang dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ayat yang barusan Khatib bacakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Tin telah menerangkan dan menegaskan bahwa sesungguhnya Allah telah menciptakan kita umat manusia sebagai bentuk yang sesempurna-sempurna bentuk daripada makhluk-makhluk Allah lainnya. Disinilah patut kepada kita semua untuk bersyukur pada Allah atas ciptaan Allah yang begitu sempurna, manusia dengan bentuk yang begitu indah dibandingkan dengan makhluk-makhluk Allah lainnya. Ini telah Allah gariskan dan telah Allah jelaskan dalam surah At-Tin ayat 4 bahwa Dia yang paling sempurna bentuk di antara makhluk-makhluk Allah lainnya. Lalu hadirin yang dirahmati oleh Allah, pada ayat yang lain yaitu surah Az-Zariyat ayat 56, Allah juga menerangkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Setelah tadi Allah menciptakan kita manusia dengan bentuk yang begitu sempurna rupanya, juga Allah menegaskan kepada kita bahwa tidaklah Allah menciptakan golongan jin dan manusia kecuali untuk menjadi orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jelaslah hadirin yang dirahmati oleh Allah, kesempurnaan bentuk yang telah Allah ciptakan hari ini, kesempurnaan yang kita miliki pada hari ini, tujuannya cuma satu, yaitu agar kita menjadi orang yang beribadah kepada Allah, agar orang yang bertakwa kepada Allah, beriman kepada Allah. Nyokul hadirin yang dirahmati oleh Allah, yang patut kita renungkan bersama, tidaklah kesempurnaan wajah, anggota tubuh,
dan semua ciptaan Allah pada anggota tubuh kita untuk kita pakai pada hal yang sia-sia, melainkan yang mandul adalah untuk kita pakai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata hadirin yang dirahmati oleh Allah, untuk menggapai menjadi seorang yang abid, seorang yang beribadah, beriman dan bertakwa kepada Allah, ternyata Rasulullah juga menerangkan dalam sebuah hadis yang dikutip oleh Ibnu Hajar Asqalani dalam kitabnya Nasaihul Ibad, bahwa di balik kesempurnaan bentuk seorang manusia yang telah Allah ciptakan, Allah menitipkan 4 mutiara lainnya dalam diri manusia. Karena percuma adanya menciptakan anggota badan yang begitu sempurna ketika Allah tidak menitipkan perangkat lunak dalam diri kita. Ibarat sebuah komputer atau handphone, dia bentuknya sudah sempurna, tetapi jika tidak dimasukkan program-program yang penting, maka tidak berjalan handphone tersebut. Begitulah kita manusia. Ketika ciptaan Allah yang begitu sempurna bentuknya, maka Allah juga tidak lupa menciptakan, kata Rasulullah, 4 mutiara yang begitu berharga dalam diri manusia. Dengan itulah dia bisa berjalan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Cuma berikut mutiaranya dipegang oleh baginda Rasulullah. Yang pertama adalah Allah menciptakan dalam diri manusia yaitu akal. Hadirin yang dibahagiakan oleh Allah, dan bayang kita bersama bahwa seorang yang telah diciptakan begitu bentuk indahnya, cenderung tampan, cantik dan rupawan, apa jadinya jika nikmat akal ini dicabut oleh Allah? Nayung Tuhan katanya jika tiba-tiba dalam detiknya Allah cop nikmat akal. Dan kejadian laginya, sehat badan, sehat pikiran, anak dalam tubuh, anak baju kabut, tiba-tiba Allah cop nikmat akal tanpa pemberitahuan. Ada, dan yang mustahil terjadi kepada kita. Nikmat yang paling raib buat kita punya yang uronya kita sia-siakan. Itulah nikmat akal yang begitu berharga bagi seorang manusia yang Allah titipkan dalam diri kita. Sempurnakan anggota tubuh, tiba-tiba dicop akal. Mungkin pada sebagian orang yang lemah imannya, wadah yang berubah orangnya pasrah pada Allah. Bahkan hanya mustahil, mungkin sebagian orang akan ikut Allah. Ya Allah, tunjuk rentang jalur yang agaknya, ya Allah, 13 atau 12 digando dengan akal, ya Allah. Kamu hanya perlu anggota tubuh yang sempurna jika hanya akal. Begitulah mungkin kira-kiranya jika seseorang sedang mengobati orang yang sedang hilang akalnya. Inilah hadirin yang dirahmati oleh Allah, mutiara yang sangat indah yang Allah ciptakan dalam diri kita, yang kadang katanya orangnya tak sia-siakan nikmat akal yang begitu sempurna, yang begitu mahal nilainya. Namun apakah dari Rasulullah juga bahwa ternyata akalnya pada seseorang bukan hanya dihilangkan oleh Allah, dicabut oleh Allah nikmatnya. Ada juga sebagian manusia, kata baginda Rasulullah, bisa menghilangkan akalnya sendiri dengan tingkah lakunya. Dalam hadisnya disebutkan bahwa kemarahanlah yang bisa menghilangkan akal pada seseorang. Dengan getah katanya, tiba-tiba kemarahan yang tidak terkontrol karena informasi coba katanya yang tidak betul atau bagaimana, tiba-tiba katanya bengih katanya yang tidak bisa katanya kendalikan, juga tidak mustahil kata Rasulullah, marah ini akan hilang, akan menghilangkan nikmat akal secara tiba-tiba. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah, salah satu untuk rawat kesehatan akal dengan baik, kurangilah kemarahan, kurangilah marah-marah yang tidak berdasarkan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang kedua, setelah Allah menciptakan akal pada diri manusia, Allah menciptakan kepada lidahnya hamba yaitu agama, kata Rasulullah. Lehna pegar akal, kepegarlah agama. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, agama ini telah terbentuk sejak masa Nabiullah Adam hingga orang, sesuai dengan Rasul dan Nabi pada masanya. Agamanya adalah ibarat sebuah rambu-rambu pada jalan raya. Kaci bayangkan pada persimpangan di bundaran baru yang begitu padat. Jika tiba-tiba hana rambu-rambunya, pasti akan menyebabkan kecelakaan dan sembrau. Begitulah bedanya manusia. Jika bedanya mungkin dari dulu-dulu dohlam hana diciptakan agama oleh Allah, maka hana aturan kehidupannya. Pacit beda kehidupan manusia dengan binatang. Inilah Allah ciptakan hal yang begitu indah pada diri kita. Hadirnya agama dalam kehidupan kita untuk kenyamanan hidup kita di dalam dunia, juga menjadi fasilitas agar kita nyaman menuju akhirat. Inilah agama. Lalu bagaimana kita memahami agama? Itulah tadi dengan ciptaan pertama Allah, yaitu akal. Setelah Allah memberikan akal, mari kita belajar agama dengan akal yang sehat. Manfaatkan akalnya untuk kita pahami agama dengan baik. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah, juga Rasulullah menjelaskan bahwa agamanya bisa hilang dalam tubuh manusianya, tiba-tiba bisa hilang dengan sikap manusia itu sendiri. Dengan hasud, kata Rasulullah, bisa menghilangkan agama. Hasud dengki yang terlalu tinggi dalam seorang manusia ini bisa membuat dia menjadi orang luba, orang yang tidak memikirkan kepentingan agama dan kepentingan masyarakat, sehingga dia menjadi layaknya binatang buas, menjadi orang yang dengki, hilanglah nilai-nilai agama dalam diri manusia. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah, nikmat akal yang telah Allah karuniakan tadi, mari kita mempelajari agama agar kita menjadi orang yang nyaman hidupnya sesuai dengan aturan-aturan yang telah Allah gariskan dalam agama. Kemudian yang ketiga, kata baginda Rasulullah, mutiara yang begitu berharga dalam diri manusia, itulah rasa malu. Seandainya kita orang hana rasa malu dalam diri kita, hana dikaruniakan oleh Allah rasa malu pada diri kita, mungkin kita hana beda dengan guru-guru yang diudur. Tajak pagaho hana pakaian dan sebagainya. Tadu tajak tak bergaul dengan orang layaknya bergaulan dengan binatang. Maka bakal rujuk kita nyaman, udah kita antar sesama manusia, itulah karena ada rasa malu. Maka patut kita syukuri bahwa rasa malu ini adalah sesuatu yang sangat indah pemberiannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mana kita memperoleh rasa malu? Itulah rasa malu tadi lahir dari pemahaman agama yang baik. Wujudlah rasa malu dalam diri hamba yang begitu baik. Dengan itulah manusianya menjadi orang yang tentram, yang santun satu sama lain, tidak ada saling menyakiti, tidak ada saling menjelek-jelekkan satu sama lain. Karena apa? Gedebus bahwa bud yang hana-hana getnya adalah malai dengan Allah. Bud yang hana-hana getnya hana sesuai dengan norma kehidupan dan norma agama, itu membuat kita malu sesama manusia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, salah satu hal yang sangat indah pemberiannya oleh Allah pada diri kita adalah rasa malu. Semakin tinggi rasa malu yang baik pada diri seorang, semakin turunnya indah kita pandang. Dan rasa malunya kata Rasulullah bisa hilang melalui sifat tamak. Tamaknya bisa menghilangkan rasa malu kata Rasulullah. Kita juga dalam kehidupan kita bagaimana ramainya urung-urung yang tiba-tiba menjadi urung tamak, kata lo dan mandor-mandornya, dan rasa tamak tiada batasnya bisa menghilangkan rasa malu seseorang dan menghilangkan nilai-nilai agama. Kemudian setelah Allah karuniakan akal, agama dan rasa malu, maka yang terakhir kata baginda Rasulullah, tiara yang indah pada seorang itulah amal soleh.
Lu memahami agama dengan akal yang sehat. Timbullah rasa malu untuk malu kepada Allah jika tanya karena beribadah, malu kepada manusia jika tanya berbuat zalim. Disitulah lahirnya amal soleh, kata baginda Rasulullah. Amal solehnya terjadi bukan tanpa sebab. Tentang amal soleh yang terjadi dalam kehidupan kita, dalam jiwa kita, ngandungna proses. Dan prosesnya itu tak urutkan dari satu persatu dari akal yang sehat, tak gunakan dan manfaatkan untuk belajar agama yang baik. Disitulah rasa malu karena malu kepada Allah. Disitulah kemudian lahirnya amal soleh. Yo hadirin yang dirahmati oleh Allah, empat tiara yang sangat indah yang Allah ciptakan dalam diri kita, mari kita rawat sama-sama. Tujuannya bukan dari lain, yaitu tercapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena lain tujuan penciptaan Allah kepada kita dengan rupa yang sempurna, dengan komponen-komponen yang begitu indah, itulah untuk kita mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kita memandang menjadi guru-guru yang diridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allahumma ighfir lana wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimis shalah.